Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imi Fadila dari Prodi S1 Farmasi Estetika Seperti Mandala Usada Sawi. Pada konten yang kedua ini, saya akan memaparkan materi toksikologi yang berkaitan dengan asas-asas toksikologi. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa tekan tombol like and subscribe buat nilai tugas kuliah saya ya. Terima kasih, selamat menonton. Asas-asas toksikologi. Berdasar alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. Adapun 4 asas tersebut yaitu kondisi pemajanan dan kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud dan sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun. Kondisi efek toksik. Menurut Loomis, pada tahun 1978, kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup, yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut, baik secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran, atau efektivitas interaksinya dengan sel sasaran. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemajanan, kondisi paparan zat kimia, dan kondisi makhluk hidup. Hal tersebut dipaparkan oleh Donatus pada tahun 2001. Mekanisme efek toksik. Menurut Donatus pada tahun 2001, mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Mekanisme aksi berdasar sifat dan tempat kejadian secara patologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intrasel dan mekanisme luka ekstrasel. Wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tidak terbalikan. Hal tersebut dipaparkan oleh Donatus pada tahun 2001. Selanjutnya ada sifat efek toksik. Terdapat 2 jenis sifat efek toksik zat beracun, yaitu secara terbalikan dan tidak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan meliputi bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Kemudian ada ciri khas dari sifat yang tak terbalikan, yaitu kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Pemajanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Pemajanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemajanan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Selanjutnya ini ada bahasan tentang jurnal yang saya ampuh, di mana di sini jurnal yang saya ambil yaitu uji toksisitas akut ekstrak etanol kulit batang faloak atau Struculia quadrivirdia RBR pada tikus Paraguay Dauley. Selanjutnya ada metode penelitian eksperimental. Di sini ada pembuatan ekstrak etanol faloak, kemudian ada pembuatan larutan uji, ada uji toksisitas, kemudian ada pengukuran AST dan ALT, kemudian ada pengamatan histopatologi organ hepar. Metode itu yang pertama ada pembuatan ekstrak etanol faloak dengan cara ekstraksi maserasi kulit batang faloak menggunakan etanol 95% dengan perbandingan 1:10 menghasilkan rendemen sebesar 8,7%. Ekstrak kering inilah yang kemudian dijadikan larutan untuk pengujian LD50. Kemudian pembuatan larutan uji toksisitas, pengukuran AST dan ALT pengamatan histologi organ hepar, dan kemudian larutan uji ekstrak etanol kulit batang faloak.
Di situ ada gambar pengujian dengan 1000 mg, 5000 mg, 40 mg, 200 mg, dan ada larutan kontrol juga. Ya, selanjutnya pada tabel 1 terdapat kriteria penggolongan sediaan uji. Di sini itu ada 6 kriteria atau tingkatan toksisitas. Kemudian di sini pada toksisitas 1 itu dihasilkan klasifikasi yang sangat toksik, kemudian yang kedua itu toksik, ada toksik sedang, toksik ringan, praktis tidak toksik, dan relatif tidak toksik membahayakan. Yang kedua ada tabel nilai AST dan ALT tikus sebelum dan sesudah perlakuan. Di sini dilakukan uji pada hari ke-1 dan hari ke-14. Kemudian ada grafik rata-rata perubahan berat badan tikus putih jantan Glur Spreads Deolai yang diamati selama 4 hari setelah pemberian dosis tunggal ekstrak etanol Valwak. Kemudian ini ada gambaran histopatologi hepatikus dengan pewarnaan HE berbesaran 40 kali. Ya, itu aja materi yang dapat saya paparkan pada channel yang kedua ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan share juga buat nilai tugas kuliah saya. Oke semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.